ketaatan itu akan datang dari pengertian. Memang dia belum mengerti, buat supaya dia mengerti. Welcome to Bethlehem Talk. So this is our first podcast. Jadi di sini kita bakal ngobrol sama banyak narasumber ya, yang capable di bidangnya. Dan hari ini kita happy banget kedatangan Pastor Joseph Badudu dan Ya. Kamara. Lalu, Dan seperti kita tahu, kami dari JPCC yang sekarang aktif banget di bidang parenting ministry, gitu. Jadi boleh tanya nggak sih Kak tentang gimana sih parenting ministry itu akhirnya dimulai di JPCC gitu? ya simply karena sebetulnya itu beban pribadi kami. Karena sejak sebelum anak kami terbeban untuk eh, ingin membesarkan anak dengan cara yang benar, khususnya benar menurut Tuhan lah ya, gitu ya. Karena keluarga diciptakan oleh Tuhan. Nah, setelah eh, tahun 2012 kurang lebih, em, umur anak kami sudah satu umur 10, satu umur 8. Saya share dengan Pastor Jeffrey, gembala sidang kami. Lalu secara singkat saya share bahwa kami ingin melakukan sesuatu di gereja lewat area parenting. Lalu secara singkat lagi kami diberikan ya otoritas untuk ya lakukan aja parenting ministry ini sejak sekarang. Lalu ya sejak itu kami eh, merencanakan membuat program-program yang berhubungan dengan parenting. Jadi udah 11 lebih ya, 13 Sekarang tahun ya. iya 11 tahun, 11 tahun. 11 tahun. Oke, berarti 12 tahun. bentuk parenting ministry itu seperti apa sih? Bagaimana aplikasi parenting ministry di JPCC itu? Atau in class training kah? Atau ada mentorship one on one kah sama jemaat yang pengen ikut kelasnya? Itu gimana sih? Jadi pada awalnya kami mengumpulkan bahan materi atau kurikulum Oke. yang tentunya yang baik dan disesuaikan dengan kondisi jemaat gereja, sesuaikan dengan budaya orang Indonesia, Ya. Asia, gitu ya. Tapi kurikulum yang base-nya firman Tuhan. Ya, jadi kami kumpulkan itu, lalu kami rancang kurikulum itu untuk kami presentasikan di dalam bentuk kelas, ya, kelas supaya ada kesinambungan dari pengajaran atau materi yang dibagikan, gitu. Jadi kita bagi kelasnya ke dalam kategori orang tua dengan umur anak-anak tertentu. Kayak misal 0 sampai 2 tahun, 3 sampai 8, 9 sampai 12 preteen, lalu kelas teenagers. Ya, karena ada 4 dunia di situ. Kalau kami buat kelasnya per sesi, per batch, menurunkan semua bentuk materi kurikulum, dan ya dalam setahun kami buat program itu, di mana juga ada seminar. Ya kalau seminar udah pernah, udah sering dibuat gitu ya. Tapi kelas ini justru lebih signifikan gitu. Lalu secara follow up, nah kelas ini kan nyambung ya, kategori umurnya kan 0 sampai 2, 3, 8. Jadi orang tua bisa mengikutinya terus sesuai dengan musim kehidupan orang tua dengan anak. Ya, lalu ya follow up-nya tentunya setelah kelas kita masih bisa berhubungan, kita bikin pertemuan-pertemuan lain yang sifatnya ya ngobrol lah ya. Oke, iya. Jadi in class training dengan kurikulum, setelah itu untuk menunjukkan kayak indikator keberhasilannya apa itu dengan mentorship itu ya. Jadi follow up-nya bahwa ya ini sambil saya jalanin apa yang saya pelajarin di kelas, Iya. itu bisa tadi Ya, bikin karena parenting kan perjalanan ya, bukan sekedar belajar terus udah selesai gitu kan. Kita juga mengikuti Pembelajaran seumur hidup juga ya. Ya. Kita yang mengikuti perkembangan orang tua yang terus jalani musim kehidupan itu. Betul sekali, betul. Oke. Kan mereka juga ingin terus, misalnya belajar sekarang, anaknya udah umur tambah setahun, mereka terus ingin terus ini lagi. Betul. Gitu. Nggak applicable lagi yang untuk teenagers. Nah, itu terkait dengan itu saya juga mau nanya tadi, kan ada tahapan-tahapannya tentang membesarkan anak di umur 0 sampai 5 tahun misalnya. Nah, itu gimana sih Kak, kalau di kurikulumnya JPCC Parenting Ministry, perbedaan cara membesarkan anak sesuai dengan tahapannya itu secara singkat boleh jelasin nggak?
kalau ya untuk periode periode kedisiplinan Ya. itu ada beberapa, tapi kalau dari sisi prinsip yang kita bagi dengan 0 sampai 2 dan 3 sampai 8, 9 sampai 12 itu masing-masing memang ada masa di mana kita cara berkomunikasinya gimana, Oke. terus penyampaiannya gimana, Oke. dari caranya, dari kontennya juga Yap. gitu. Nah, seperti 3 sampai 8 dan 9 sampai 12 itu faktor-faktor yang mengikuti juga kayak 0 sampai 2 itu berarti apa yang anak dengar, apa yang anak makan, semuanya itu masih di dalam kontrol orang tua gitu Iya, ya. betul. Nah, Betul. di 3 sampai 8 itu beda lagi. Jadi memang di setiap periode itu ada perbedaan-perbedaan yang ditentukan oleh faktor-faktor Iya, iya. faktor Usia eksternal dan internal. Iya. Internal, iya. Juga berkaitan dengan nalar anak Iya, iya. dan seperti apa kita mau membesarkan anak. Setiap orang tua kan maunya beda-beda nih. Iya, setuju. Iya. Visinya, Yap, visinya betul. gitu. Tapi memang pada prinsipnya ada prinsip yang bisa diterapkan Yap. meskipun berbeda keinginan. Ya, oke. Ya berarti memang kayak kemarin juga pas minat Pak Sutri kan ketika kita ngomong teenagers udah nggak bisa lagi main tunjuk, main suruh, tapi dengan friendship. So, Iya. ya itu challenging-nya buat saya yang punya anak sekarang 5 tahun, yang mulai punya pikirannya sendiri itu saya mulai oke, dia kok bisa bantah ya sekarang, so dia mulai bisa bohong ya gitu-gitu. Oke, nah itu juga yang mau saya tanyain Kak, tentang kita kan pasti pengen mengasihi anak kita sepenuhnya pasti. Tapi di sisi lain ketika mereka do the wrong things, kita harus kasih konsekuensi dong. Nah, bagaimana kita tuh menyelaraskan atau mengkorelasikan kayak saya tuh disiplinin kamu itu adalah bentuk kasih saya loh ke kamu gitu. Jadi nggak disalahartikan gitu sama anaknya bahwa kamu benci sama aku dikasih time out. Nah itu gimana ya Kak? Mungkin tips and trick atau caranya gimana sih gitu untuk menunjukkan kasih dengan cara mendisiplinkan? Mungkin Yusar mau share dulu tentang bahwa disiplin itu pengertiannya adalah discipleship sebenarnya. Ya, Coba. jadi konotasi disiplin tuh jangan ke hukum ya. Karena kita tahu disiplin, disciple. Disciple. Ya. Discipleship itu konsep tentang pemuridan. Iya, iya. Gitu ya. Jadi discipleship di dalamnya banyak memayungi berbagai prinsip yang bisa dilakukan ya. Tentunya mengajar, mendidik, ya, kasih tahu, kasih lihat gitu ya, termasuk memberikan konsekuensi atau hukuman. Itu di dalam satu payung. Yep. Ya, makanya di dalam memberikan hukuman yang saya sempat mention tadi malam adalah hukuman itu bentuknya konsekuensi itu harus direncanakan, harus bisa diukur, nggak sifatnya spontan gitu ya. Dan kita tahu hukuman itu benar-benar mendidik dan membuat anak belajar dari kesalahan yang dia buat untuk dia menerima konsekuensi. Ya, bukan supaya anaknya jerak gitu ya. Wow. Bukan supaya kapok, bukan itu. Iya. Ya. Memang ada saatnya anak nggak ngerti tentunya. Ya umur 3, 4, 5 ya. Betul. Ya kita bisa jelaskan tapi dengan kapasitas umur di umur anak gitu ya. Nggak usah dijelaskan sampai dia harus mengerti. Waktu dia diberikan konsekuensi, kenapa papi begini? Karena begitu. Ya, tambah umur kasih penjelasan lagi sesuai dengan kapasitas umur daya nalar mereka. Siap. Gitu ya. Jadi konsekuensi harus selalu mengikuti pelanggaran kesalahan yang misalnya dibuat yang lebih baik lagi kita bikin deal sama mereka. Kalau kamu begini-begini, ya kalau melewati misalnya batas waktu main gadget, nanti papi bisa kasih hukuman gini ya, gitu. Jadi anak udah ngerti, gitu. Kalau anak nggak ngerti, kenapa aku diambil ininya, nggak pernah dikasih tahu, gitu. Dan kadang-kadang kita spontan juga dihukum ya. Ya, kan kalau kita udah bicarakan sebelumnya, cuman simpel aja. Kalau mainnya kelamaan, lewat dari setengah jam, kamu nggak boleh main lagi ya. Oke. Balik boleh mainnya besok atau 2 hari lagi. Ya. Oke, masuk ke sini kan. Yap. Jadi kalau itu terjadi, nah tadi kan papi udah bilang,
Ya. kemarin mami udah bilang gitu ya. Jadi mereka mungkin dia kesel, dia marah, tapi dia ada kesepakatan yang udah kita buat Ya. gitu ya, bukan sekedar Oke. kenapa supaya kamu belajar besok bisa Ya. eh, ya istilahnya kendalikan diri, kontrol pakai bahasanya dia aja gitu Ya, ya, ya. supaya kamu bisa tahan gitu kan, udah tahu aturannya Yap. begitu. Dan mungkin mereka jadi tahu akhirnya apa yang benar dan apa yang salah, dan Ya, mereka juga akhirnya bisa memutuskan melakukan apa yang benar ya gitu ya. itulah proses pemuritan ya. Yap. Jangan ininya kita tuh menghukum, ya hukuman tuh ada di dalam payung proses pemuritan Pemuritan. Yap. gitu. Tapi tadi saya penasaran. Ini nyambung dengan Pastor Justar tadi ngomong tentang setelah didisiplin, dijelaskan. Sesuai dengan kadar umur tadi, Kak Mara juga sempat mention bahwa kadang-kadang dalam mendidik anak itu ada ekspektasi orang tua. Nah, saya pengen tanya tentang pengalaman pribadi nih sebagai orang tua. Wah. Waktu kan punya anak, terus ada ekspektasi. Katakanlah, kamu harus kayak gini, sekolahnya harus di sini, kamu hobinya harus ini. Pernah terjadikah clash between parents and children? Kalau saya masih mau menambahkan tentang yang tadi disiplin, oke. boleh? Boleh? Nanti baru ke situ ya. Ya. Sebelum kita bergeser ke topik ya. Ya. Jadi waktu kita mau kasih disiplin gitu atau penerapannya, pertama fondasinya adalah hubungan. Hubungan dan fokusnya adalah supaya anak melakukan untuk karena mengerti. Yap. Jadi kita mau anak melakukan sesuatu yang kita jelaskan karena mengerti, bukan karena kapok, bukan karena dia ketakut sama kita. Jadi supaya yang ditingkatkan itu pengertiannya. Ya. Sehingga kalau aim-nya orang tua itu supaya anak mengerti, maka kita akan putar otak untuk mencari kata-kata yang efektif, Put effort lah ya mencari untuk itu metode ya. yang efektif, bukan cuman menaikkan kayak pitch suara, teriak, melotot supaya anak takut. Itu lebih mudah ya. Betul. Nah, jadi tujuannya, fondasinya lain, tujuannya apa? Supaya metode yang kita pakai itu nggak spontan. Karena sebenarnya kita akan lebih mudah terjebak ke yang spontan kalau kita Betul. nggak punya tujuan dan fondasi. Nah, waktu kita pakai cara-cara yang baik, maka ketaatan itu akan datang dari pengertian. Yap. Yang berikutnya adalah waktu kenapa dibilang hubungan dulu? Karena kalau kita langsung ngomong parenting adalah aturan, kita akan terpaku kepada orang tua itu kayak polisi. Cuman bikin aturan sama menghukum. Ya. Sementara kita ini harus punya hubungan. Hubungan itu adalah landasan di mana kita mengkomunikasikan bahwa aturan ini akan membawa kebaikan loh buat kamu. Jadi dia tahu, oh aturan ini bukan karena papa mama pengen berkuasa atau supaya hidupnya lebih enak gitu. Tapi oh aturan ini membawa kebaikan buat aku. Maka waktu anak melakukannya karena dia tahu bahkan disiplin sekalipun adalah bentuk kasih. Iya. The goals ya. Iya. Kedua kata kunci aim and relationship. Tujuan dengan hubungan, jalan bareng-bareng baru bisa. Iya. Mari kita pindah. Sebenarnya contoh tentang tadi ekspektasi orang tua, pernah terjadi kelas nggak berdasarkan Kamara dan Pastor Justar dengan anak, oh anak maunya kayak gini tapi kami maunya kayak gini, itu pernah terjadi, dan gimana how to solve this issue? Ya pastilah ya, kan namanya juga orang dewasa, anak-anak kalau kita mau dia melakukan sesuatu atau bersikap seperti ini dan kita mau dia lakukan, dia nggak ngerti kan, kelas kan, namanya juga anak-anak ya. Tapi justru tantangannya adalah di kitanya ya. Sering orang tua merasa anak nggak ngerti ini, suruh ini, ya memang dia nggak ngerti, jadi memang dia belum mengerti. Buat supaya dia mengerti ya, buat dia mengerti itu tadi sesuai dengan umurnya ya, dikasih tahu ya. Tapi misalnya umur 4-5 daya nalarnya belum setinggi itu, ya kasih tahu sesuai dengan kapasitasnya 2-3 kalimat. Kalau dia nggak ngerti, nggak usah diterusin sampai apa, yang penting udah dijelaskan ya, untuk kemudian dilakukan. Nah waktu proses menjalani itu ya kita tetap deal gitu ya. Oh kan kemarin udah kasih tahu ya, kalau dia salah ya kan ini gitu kan, kita punya aturan ini kan begitu ya. Jadi itu kan proses
ya nggak harus selalu dijelaskan sampai seperti apa. Dengan Ya, pertambahan betul. umum tentu penjelasannya akan lebih Kompleks. lebih banyak Betul. karena daya nalar dia sudah bertambah, ya kan Ya, kita ya. bisa menjelaskan lebih, ya Lebih gitu ya. kritis mereka Betul, biasanya. betul. Ya, Iya. tapi soal kelas atau perbedaan lah ya, pandangan pastilah ya, namanya juga orang tua, anak atau Iya. orang Ya. dewasa gitu ya. Misalnya eh, mau les gitu ya, les piano gitu ya, kan kita mengarahkan kan talenta anak-anak kan. Mereka kita bisa melihat ya, dengan catatan kita harus melihat dia mengarah ke sana nggak gitu ya. Iya. Betul. Ini ngomong lain lagi, kalau dia nggak ngarah sana jangan paksain gitu ya. Ya, Iya. Saya suka musik, saya punya talenta itu. Kalau memang kita bisa melihat arah Ya. ke situ, kalau kita nggak lihat jangan paksa karena Betul. saya suka musik gitu ya. Hmm. Nah, kami bisa melihat ya. Tapi waktu awal-awal ya mereka ini semangat ya, tapi di tengah jalan kan enggak ya, gitu Iya, ya. Kan biasa gitu ya, betul. tengah jalan gitu. Semangatnya di awal, Anak-anak kan begitu mulai ya. layu. Ya tapi tantangannya adalah saya terus mendorong, kasih tahu kenapa Iya. begini gitu ya. Setuju. Kenapa harus latihan setiap hari setengah jam. Ya, tapi kan mereka sebel gitu ya. Gini gitu ya. Ya, jadi pasti ada sih terjadi seperti itu, tapi again selalu harus mulai dari kita ya, untuk merencanakan bagaimana mengarahkan, mendorong, kasih tahu, kasih informasi, ya, Ya. menjelaskan, itu our part gitu ya, bukan mereka. Ada saatnya mereka nggak ngerti, ya, kenapa sih aku harus main ini? Aku kan udah nggak suka main piano. Tapi saya melihat bahwa dia tetap punya talenta itu, hanya Ya. masalah dia bosen, sebel aja kalau latihan kan, Ya. gitu kan. Jadi Ya. dia nggak ngerti kan, nggak usah saya Betul, jelasin. betul. Supaya nanti kamu umur 23, kamu tuh udah bisa jago, nanti Ya, ya. kamu lihat ya, pemusik-musik itu Ini tuh latihan, ekspektasinya keluar. latihannya tuh dari kecil, nggak akan masuk ke sini mereka. Nyesel loh. Nanti kita lihat tuh yang jago-jago musik itu dari umur 3, umur 4 nggak akan masuk ke sini mereka. Ya. Percuma, nggak usah dibikin jadi harus mengerti ya. Oke. Tapi kan itu tetap terjadi suatu argumentasi atau Iya. perbedaan Ya. yang perlu Setuju. di-deal gitu ya. Iya, iya. Jadi Iya. iya, tugas kita Good point, good untuk point. terus sebagai pemimpin, karena kita Iya. leaders kan, ya, orang tua tuh Yap. punya otoritas untuk Ya. memimpin. Setuju. Ya, kita leaders yang berlaku sebagai pemimpin yang mengarahkan, Iya. melindungi, menjaga, yang mendorong, ya, Ya. juga memberikan konsekuensi kalau itu perlu dilakukan. Iya. Itu terjadi sama saya sekarang. Itu Nah. anak saya 5 tahun, semangat banget les piano. Sekarang, papa aku males. Nah, jadi tugas saya untuk menjelaskan ke dia. Jadi, ya, ya, oke, good point. Dalam Ada- parenting, perbedaan, ketidaksamaan pikiran, keinginan antara anak sama kita Hmm. justru menjadi kesempatan supaya orang tua punya percakapan. Karena yang mendekatkan anak dengan orang tua itu percakapan. Ya. Waktu saya menjelaskan bagaimana ini akan membawa kebaikan buat dia, waktu dia menjelaskan apa yang dia tidak mau, apa yang dia suka, apa yang itu akan ada percakapan. Yap. Karena setiap percakapan yang terbangun itu akan membangun pengenalan saya terhadap anak saya, dan sebaliknya Betul. Wow. anak jadi semakin kenal kita. Bagaimana anak mau kenal orang tua kalau orang tua cuman kamu nggak tepatin ini, hukumannya segini, kamu ini, dia nggak punya pengenalan, dia nggak tahu your heart, dia nggak tahu hati kita untuk dia. Dan kita juga mau kenal nih anak kayak gimana ya, sifatnya gimana. Iya, iya. Waktu dia bisa mengutarakan apa yang dia mau, apa yang dia pikir, apa yang dia rasa, justru di situ seorang anak dibangun sebagai pribadi yang dia kan latihan berkomunitas, latihan berrelationship itu dari situ. Ya, betul. Start from home. Ya. Jadi itu komunikasi sehat, jangan hanya kita berkomunikasi aturan, terus kita ngawasin, Ya. gitu aja. Ya. Komunikasi cuma itu. Ya sama kalau pulang sekolah, setiap pulang sekolah udah gimana? Ada PR nggak? Selalu tanya PR, tugas. Udah belajar belum? Tiap hari nanyanya itu doang. Iya. Anak juga punya kehidupan yang lain selain PR, tugas, dan belajar. Atau dibilang, kamu nggak boleh gitu. Kenapa, Pak? Kamu nggak perlu tahu. gitu. Ya, sering. Hubungan ya, Komunikasi yang sehat ya, supaya itu membangun Ya. hubungan sama suami istri kan gitu ya. Iya. Kan nggak ngobrol lewat WhatsApp, enggak kan gitu. Ya, Dan kita nggak ngobrol cuma karena yang aja. perlu aja. Yap. Kita ngobrol banyak, dan kita suka pikir anak udahlah, nggak ini punya mereka tahu. Mereka juga perlu. Perlu, yap. Sih. Komunikasi ya. Ya.
Ya, ya. Good point. Jadi gini, kalau ketika ya anak ya tadi ngomongin tentang anak. Nah, kita balik lagi ke hubungan papa dan mamanya, suami istri. Kan kita tahu bahwa orang tua juga diasuh dengan pola yang berbeda, gitu kan? Orang tua ayah dan orang tua ibu gitu. Nah, itu kan mungkin ada beda value juga. Menurut ayahnya ini yang terbaik, menurut ibu ini yang terbaik. Kalau tadi kita ngomong ketika ayah dan ibu sudah sepakat, kasih tau ke anak. Nah, gimana kalau ayah ibunya sendiri yang punya value yang mungkin berbeda dengan tujuan tetap baik? Itu gimana ya? Dan sejak kapan bisa dimulai ngobrol tentang value? Gitu. Kadang-kadang kata Kamara kemarin kan eh, percakapan parenting tuh sebelum punya anak itu antara ada dan tiada gitu. Nah, itu gimana Kak? Ya, itu sesuatu yang sangat wajar, sangat relevan kalau kita misalnya mendengar, lalu kita memikirkan apa yang kita peroleh selama ini, Ya, apa ya, yang ya, kita terima selama ini dari orang tua, ya, baik itu yang oke, menurut ya, kita yang baik, menurut kita nggak baik, itulah yang akan secara di bawah alam sadar kita mau terima. ya, Ya, nah, exactly. adalah baik kalau kita punya kesadaran, tapi gini, gitu ya, kita punya kesadaran juga, ya yang baik, oke, even yang baik aja belum tentu bisa uh, adjustable untuk kita Ya, pakai kepada anak-anak kita. ya, Nah, jadi begini, semua karena gini, saya berpikir gitu, dia juga bisa berpikiran begitu kan. Apa ya, yang baik menurut dia dari Ya. orang tuanya belum tentu menurut saya. ya, Dan betul. sebaliknya, Ya, gitu ya. ya, Apa yang saya rasa nggak bagus menurut dia bagus gitu ya. ya, Tapi betul. yang paling baik adalah gini, ciptakan nilai sendiri. Oke. Gitu. Apa yang kita mau kita terapkan kepada anak-anak, ngobrolin, Wow. diskusikan, Hmm, tetapkan, iya, itu kemudian diterapkan, iya, supaya itu menjadi sesuatu yang ya terjadi kesepakatan Ya, oke. Supaya, untuk kita terapkan kepada anak-anak. Ya. Jangan sampai anak melihat kita ini dua, ya, mereka harus melihat papa dan mama itu sebagai satu. gitu. Good, Jangan good. sampai justru anak bisa divide kita, bisa membelah Ya, keluarga. setuju, Ya, setuju. karena apa yang enggak, karena anak bisa, aku boleh nggak gini, nggak boleh. Mana Tanya boleh. mama. Betul. Gitu ya. Kalau Itu terjadi seperti banyak terjadi ya. oke, dulu ya, ayah mau ngobrol dulu. Ya, Gitu. wow. Ya diskusi, saya bilang enggak ini nih, kenapa sepakati dulu. Dan ini sebenarnya bukan soal parenting aja ya kan, Ya, tapi itu untuk semua hal dong. Ya, betul, ya, betul, Banyak betul. kan? Ya, Setuju, Wow, setuju, kita setuju. harus sepakat. sepakat, tiap, tiap. Khususnya sama juga tentang parenting. Ya, Yang hubungan orang manusia nih, Ya, ya. anak-anak kita Iya. gitu ya. Iya. Jadi kita harus sepakat di dalam Oke. semua hal, bukan banyak hal, semua hal. Terlebih lagi urusan mendidik, membesarkan anak. Ya, tidak terpengaruh orang tua, terpengaruh apapun, Ya, sekitar kita, lingkungan, tapi kita berhak menciptakan nilai kita sendiri. Ajak, bicarakan, ya, untuk kemudian kita sepakati, ya kita kerja. Jalan tuh sehari-hari bisa nggak kadang ketemu perbedaan? Ya pasti bisa lah. Ya. ya, Gitu kan. Makanya itu tadi, loh, kamu tadi bilang makan es krim boleh. Aku tadi udah bilang nggak boleh gitu. Nah itu bicara kadang-kadang kita jadi Ya. masih bisa. Ya, Yap, tapi yap. kita juga harus punya alasan, punya ini kenapa kita menerapkan seperti itu. Ya, ya, And then ya makanya ciptakan baru terapkan kepada Oke. wow. ya, sebagai lain kalau single parent. Tapi Iya, kalau iya. tua ya anak Ya. yang lo harus Iya, lihat iya. bahwa Iya. Orang dia tua. tanya ke papa gini, dia nggak usah datang ke mama, kasih sambal. Iya. Karena itu aja Yap. kamu. Dia Ya, mau ya. datang ke sini, Kelamaan jadi dia mau datang Kalau jadi kita sudah bentuk itu ya, 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 rajin menyamakan. supaya juga nggak tercipta istilah bad cops. Tadi bad Ya, ya, vibes, ya, betul. ya, ya. Setuju. papa itu jadi bad cops namanya. Ya, Atau Ah, sebaliknya. atau sebaliknya, ya. Nggak ada. Siapa yang lebih galak dia Ya, ini. nggak ada. Nggak ada seperti Ya, itu. ya, 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 ya. kita harus bisa melihatkan bahwa kita punya otoritas dengan wibawa yang Ya. ya kita ini pemimpin. ya, oke, setuju sekali. Wow. A lot of communication ya between Ya. parents Oh juga. iya. Dengan Ya. tujuan berhubungan itu ya antara anak dan wow. Itu tantangan yang saya Iya. bilang tadi malam kan, tantangan itu Iya. hubungan dengan orang kan. Ya, Betul, setuju, betul, setuju. betul, betul. Apa ya? Iya, dalam kehidupan itulah yang Ya. paling Apa dan bagaimana kita berdua berhubungan? Bagaimana kita berhubungan? Apa-apa aja yang kita pakai faktor-faktor, misalnya kalau kita punya perbedaan, disagreement, Ya. itu sebenarnya akan di copy paste sama anak-anak between siblings. Wow. Jadi Wow. kalau dia melihat kita bisa berdiskusi dengan baik,
saling respect each other. Ya, Dan kita ya maksudnya emosi pasti ada sih. Cuman kan kalau perkataan kita itu tujuannya buat membawa kebaikan, ya, ya, membangun pengertian, itu kan anak juga akan belajar ya. yap, Jadi nanti yap, waktu dia bertengkar sama siblingnya, kita bilang, ayah bunda kalau disagree itu begini. ya, ya, Bahkan waktu anak kita SD, waktu dia udah mulai berantem sama adiknya, adik. kita bilang, kamu kamu tahu nggak kalau ayah bunda juga bisa disagree? Oh ya, kalau ayah Oh, bunda disagree ngapain? Kalian berantem. ya, Yes, I think. Jadi kita cerita bahwa kalau disagree itu bisa ini, bisa itu, bisa ya, kita ya, bisa ya, bisa mengemukakan apa yang kita mau, yap, apa yang kita yap, nggak mau gitu ya. Ada nilai-nilai yang ya, ya, menyatukan kita. yap, Ada pengertian yang kita bisa bangun di ya, situ. ya, Dan kalau kalian bisa punya orang tua yang enggak teriak-teriakan ya, seperti kalian barusan, itu karena kita berupaya untuk ini. Jadi kedamaian yang kerukunan yang kita punya, kita jelasin sama dia. Ya. Pasti ngomongannya nggak kedamaian kerukunan begini ya. ya, Kalau betul. kalian menikmati disagreement yang kita selesaikan, itu karena ada orang-orang yang mau mengusahakan itu supaya kita semua Kita, ini ya, punya cara yang baik ya, gitu. ya, Ayo kamu juga. dan Nah, terdeliver ke anaknya juga ya. yes, Wow. iya. Ya, 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 role model juga, betul. role Iya. model ya, ya. Oke, ini pertanyaan terakhir. Gimana sih kalau orang tuanya tuh, kita kalau parenting ministry kita dapetin semenjak anak kita kecil, it's a good thing, kita bisa dari awal. Tapi kalau udah, ya anak saya udah teenagers nih, nah di bagian pas mereka masih kecil itu, kita mungkin pola pengasuhan kita lakukan yang salah. Nah itu bagaimana mengatasinya? Ya, banyak terjadi seperti itu, Ya, gitu ya, sehingga berdampak kepada perkembangan karakter anak yang baru bisa terlihat di teenagers. ya, Ya, tapi saya mau bilang sama orang tua yang seperti ini, nggak pernah ada kata terlambat, gitu wow, ya, nggak ada. Ya, tapi memang PR-nya lebih lebih menantang lagi, gitu ya. ya, Khususnya kalau anaknya udah teenagers, ya, ya, yang difokuskan adalah membangun kepada hubungan, bukan soal aturannya, ya, bukan ya. Dinaikkan levelnya untuk bagaimana supaya bisa dekat, itu aja. Kalau oke, udah masuk teenagers ya, gitu. Tapi kalau masih di bawah itu ya lebih inilah, lebih lebih mudah ya. Tapi kalau udah semakin bertambah usia, apalagi kalau umur belasan ya, jadi kayak bangun hubungan udah nggak, meskipun dia bikin kesalahan atau sesuatu yang menyebalkan gitu ya, ya, nggak bisa, bukan nggak bisa mulai dari em, apa namanya, tindakan-tindakannya ya, gitu ya. Kenapa pulang malam terus? Kenapa pulang ya? Kenapa ini nggak pernah apa ya, say hi sama papi kalau ini, bukan dari situnya oke, gitu ya. Kenapa kalau diajak ngobrol nggak mau? Kenapa kalau diajak pergi udah nggak mau? Sekarang udah malas-malasan. Ya bukan ke situnya, ya, tapi ya, harus didekati anaknya. Dekati, terus gak usah banyak bahas tentang itu ya. ya, Dekati supaya eh, muncul keterbukaan, ya, supaya bisa bukan mengoreksi, bisa jadi tahu ya, kenapa sih kamu jadi anaknya begini ya, ya. ya, Terus papi juga mengharapkan kamu tuh begini, supaya dia tahu ekspektasi kita apa. Karena biasanya kalau udah gini udah diblok Ya, ya, gitu. kalau saya nangkepnya ini trust dulu dibangun dulu. Ya, Iya. ya, ya, ya ya. nggak ada yang dibangun kan di dalam hubungannya, kalau mau ngomong ya. Hubungan, Nggak ya, ada ya, hubungan ya, yang terbangun kan. Lalu waktu udah di usia, di umur seperti itu, mau ini lagi, mau banyak tahu gitu kan, udah ya, waktunya ya, itu kan, ya, mama ini terus dari anak sendiri, dari dulu emang nggak pernah ditanya juga, kenapa sekarang jadi mau tanya-tanya betul, betul, gitu kan. Soalnya nggak pernah diperhatiin, cuma nanya PR tugas doang, ya, ya, kenapa sekarang jadi tiba-tiba mau tahu gitu ya. ya, Gitu. ya, Jadi wow, kalau seperti itu mulai dekati anak. Jadi Setuju. ambillah hatinya ya, ya, masuk ke dunianya tuh, mulai ngobrol apa yang menjadi perhatian dia, ya, suka musik apa, wow, suka games apa, yang misalnya dia suka suka komputer lah
bahas komputer gitu ya, suka musik lah, bahas tentang Bruno Mars, kenapa sih tapi jadi ngomong Bruno Mars? Karena itu gua banget katanya gitu ya, kenapa jadi ngomong ini gitu ya, jadi dekati dia, ambil hatinya ya, supaya Menjadi relevan juga jadi sama anak. hatinya jadi lumer, Ya. terjadi kedekatan, dan kita bisa bahas sesuatu yang itu tadi ya, Deeper gitu. ya jadi kita bisa tahu, oh lama-lama jadi deket kan. Ya, Ya, ya. terus kamu suka pulang malam kenapa? Gitu. Nah, itu kan Oke, jadi iya, iya. daripada Wow. masuknya dari atas Dari ya, tapi nggak masuk tuh, nggak bisa masuk ke dalam hatinya, Wow. karena Ya. ya udah karakternya terbentuk karena jenis hubungan yang dibangunnya seperti itu. Ya. Ya, jadi dampaknya seperti itu. Makanya itu saya bilang tadi, apa yang kamu lakukan sekarang di anak umur 5, umur setahun, dampaknya bisa panjang. Oke. Ya, ya. Apa yang kamu lakukan sekarang, itu Yes. nanti umur 12, umur 9, Ya, ya, ya. umur 16, ke situ. Yap, Ya, yap. bayangkan orang tua yang nggak melakukan fungsinya ya di dalam umur-umur seperti ini, ya nanti mengharapkan bahkan anaknya udah lulus kuliah, lulus SMA, ya wah semakin banyak ada anak-anak yang ekstrim ya, ingin cepat keluar dari rumah. Wah. Ya keluar rumah macam-macam. Kalau gue perlu gue SMA keluar kota deh. Kalau perlu gue keluar, ntar gue pokoknya Bebas. keluar negeri, pokoknya gue mau gue untuk motivasinya apa? Gue jauh dari orang tua, Oke. Wow. jauh dari rumah. Itu bahkan ada yang mau buru-buru nikah aja deh, belum siap Yap. nikah, Ah, supaya gue lepas dari, ada yang motifnya seperti itu, karena pernikahan nggak bisa seperti itu ya. Betul. Jadi karena hubungan dengan orang tuanya buat dia gerah Ya, ya. gitu. Iya, kalau saran saya, kalau memang ada orang tua yang baru menyadari waktu anaknya udah teenagers, kembali kepada yang tadi kita ngomong tuh, kan fondasinya selalu hubungan. Ya. Makanya dibilangnya itu tadi berdekati dulu kehidupannya, apa yang dia suka, yang nggak suka itu. Jadi kayak ya bangun hubungan, Hubungan. karena selayaknya kalau memang seorang orang tua yang sadar, harusnya sih ada kerendahan hati ya. Ya, ya. Karena untuk mendekati anak yang selama ini hubungannya udah jauh, tuh harus punya kerendahan hati. Iya. Karena si anak yang selama ini udah berjarak mau dideketin, dia pasti sikapnya kayak tadi. Ini apa nih? Kok Iya. tiba-tiba ngajakin ngopi ya? Iya. Ini tiba-tiba nanyain mau nonton bareng ya? Kayaknya iritasi deh, gitu kan? Kayak ada apa nih? Betul, betul. Nah, waktu kita punya kerendahan hati untuk mendekatkan diri, Iya. jangan tersinggung kalau di judgment Yap. Yap. gitu. Yap. Namanya juga orang kita mau mendekatkan diri, Ya, gitu ya. ya. Supaya kita lebih sering ngobrol gitu. Jadi mengertilah bahwa kehidupan anak kita itu bukan cuman agenda kita aja, Ya. bukan cuman pelajaran, uang jajan, udah mandi, udah makan, dan lain-lainnya gitu ya. Ada kehidupan lain yang kita bisa apa, get to know. Gitu, ya. Gimana sih ini anak Info dari hidup kita anak juga kecil sana, ya. sekarang jadi teenager yang kayak Wow. apa sih gitu ya. Harus ada, bukan harus ya, itu akan ada sebenarnya curiosity yang datang dari ketulusan, seperti gue mau tahu lu lebih nih, lu turn out jadi orang kayak gimana. Ya. Curiosity yang kayak gitu yang membuat seorang anak merasa kayak dikasihi sebenarnya gitu. Nah, yang berikutnya yang kita perlu tahu bahwa gaya komunikasi anak di bawah teen dengan waktu teen, ada hal-hal yang udah nggak bisa kita ngomong dengan cara demikian. Ya. Instruksi misalnya, order satu arah misalnya. Ya, Nah, ya. jadi semua bentuknya percakapan. Nah, itu kan konsekuensi yang mengikuti itu. Yap. Kalau memang kita punya kesadaran untuk mau catching up, kita mesti tahu ada rambu-rambu yang udah nggak bisa gitu ya. Ya. Udah ingat gitu. Jadi ada kondisi-kondisi yang kalau kita mau rendah hati, ya ayo lakukan. Anak-anak pasti mau membuka hatinya kok. Jadi kalau kalian dengar dari tadi, ini kan parenting ya, Ya. namanya aja parenting. Jadi sebetulnya harus banyak bekerja, belajar, dan berubah adalah parents, Parents. bukan anak.
Ya, Ya, wow. jadi tadi kita dengar banyak banget sih harus kita lakukan persiapan. Ya, karena kita the parents, It's our kita roles. leaders, bukan anak. Ya betul. Anak-anak itu murid, pengikut. Ya, Mereka akan mengikuti apa yang kita kasih tahu, yang kita lakukan, Ya. yang mereka lihat, gitu. Ya. Mereka akan mengikuti, akan Ya. copy, akan melihat, gitu Ya. ya. Jadi sampai umur, jadi berhubungan dengan kepribadian kita kayak apa. Betul. Ya, kalau kita berbeda misalnya introvert atau extrovert atau ya semuanya tuh harus nggak suka ngomong atau ngomongnya terlalu ngomong mulu, anak nggak pernah Betul. dikasih kesempatan ngomong, itu kan Ngomongnya kepribadian ya. ngegas. Dan gue orangnya begitu ya, tapi ini nggak, it doesn't work untuk membangun hubungan nih sama anaknya nih. Jadi Yap, harus yap, yap. karena begitu, jadi harus belajar kan untuk mengubah diri. Aduh gimana ya, gitu ya. Apapun itulah kepribadian kita. Ya Iya. karena kita yang pemimpin dan kita dewasa, kita harus berubah, belajar. Makanya parenting tuh nggak bisa habis belajar. Ya, konklusi yang sangat bagus ini. ya betul. Oke, thank you Ya, so much, sama-sama. Pastor dan Kamara. Pleasure. Oke. That's it for today. Aku percaya banget banyak banget yang kita dapetin dari obrolan tadi. Aku pribadi merasa terberkati banget juga. Dan see you in the next podcast. God bless you. God bless you. Bye.